Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga sehat selalu dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, sebelumnya kenalin, aku Akbar. Ya, seorang manusia biasa yang mencoba menjadi luar biasa. Hehe. Oke teman-teman sekalian, pada podcast kali ini aku mau ngajak kalian semua nih untuk lihat keadaan di sekitar kita. Sadar atau tidak kita sadari, tapi ku yakin kalian semua pasti tahu bahwasannya kita sebagai muslim di negara yang majemuk dengan beragam sudut pandang, kita pasti sering menjumpai bahwasannya di sekitar kita banyak perbedaan-perbedaan kecil tetapi sangat umum kita temui. Contoh, ada yang sholat subuh pakai doa kunut, tapi ada juga yang sholat subuh nggak pakai doa kunut. Ada juga yang tiap malam Jumat baca surat Yasin, tapi nggak sedikit juga yang tiap malam Jumat baca surat Al-Kahfi. Kalau dari pakaian ya, ada juga yang sering atau suka pakai sarung, tapi ada juga yang kemana-mana sholat pun pakai celana cingkrang. Dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, sebenarnya ini kan perbedaannya sifatnya furuk ya, atau ya umum gitu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Tapi terkadang yang bikin kita miris adalah beberapa dari kita karena perbedaan ini justru malah jadi bermusuhan. Yang awalnya main bareng, yang awalnya temenan, kemana-mana pasti bareng, tapi semenjak mereka memiliki perbedaan ini, bisa sampai putus silaturahim. Nah, sebenarnya teman-teman sekalian, perbedaan semacam ini tuh gak cuma terjadi di zaman sekarang aja, tetapi dulu juga pernah terjadi. Kita ambil contoh di zaman sebelum pahlawan muslim yang luar biasa, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi lahir. Ketika itu Al-Aqsa yang dulunya sempat dikuasai umat muslim, tetapi pada akhirnya direbut oleh pasukan salib. Yang menjadikan hal itu terjadi adalah ya masalahnya ukhuwah. Pada zaman itu beda mazhab aja itu bisa sampai bunuh-bunuhan teman-teman. Nah, akhirnya singkat cerita, ulama-ulama pada saat itu mulai sadar, kalau kita kayak gini terus, kita nggak akan bisa bersatu nih. Kalau kayak gini terus, kita bakal kalah. Umat muslim bakal terus-menerus terpuruk. Akhirnya, para ulama pun sepakat bahwasannya yang perlu diperbaiki pertama kali ialah ukhuwah di antara umat muslim. Nah, singkat cerita, pada saat itu umat muslim memperbaiki ukhuwah yang ada. Ulama-ulama yang pada saat itu terpecah belah pun mulai perlahan bersatu, yang akhirnya umat muslim mulai pulih setelah sempat mengalami kemunduran pada saat itu. Kemudian ketika mereka sudah mulai bersatu, ukhuwah mereka bagus. Nah, pada saat itu baru masuk ke strategi selanjutnya, yaitu para ulama itu berencana untuk menggaungkan terus-menerus tentang Al-Aqsa, tentang Baitul Maqdis. Yang pada akhirnya pada saat itu semua orang membicarakan tentang Masjidil Aqsa, keutamaan-keutamaannya, kemudian apa yang menjadikan sejarahnya Al-Aqsa itu luar biasa. Mereka terus-menerus bahasakan. Akhirnya pada saat itu perbincangan yang mungkin istilah sekarang adalah viral ya. Perbincangan yang sangat viral adalah ya tentang Masjidil Aqsa. Nah, pada saat itulah singkat cerita, dua poin utama itu akhirnya Al-Aqsa berhasil direbut kembali di tangan umat muslim yang pada saat itu dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, yang bisa kita ambil hikmah dari kejadian tersebut adalah kalau kita saat ini merindukan perdamaian, kalau saat ini kita sedang sama-sama mengikhtiarkan kebebasan dan kemerdekaan saudara-saudara muslim kita di berbagai penjuru dunia, tidak hanya di Palestina, yang pertama perlu kita perbaiki adalah ukhuwah kita. Nah, kita ini kan sholat masih sama ya, sholat 5 waktu. Sholat kita ngadep kiblat,
rukun iman kita dan rukun Islam kita juga sama kan? Terus ada alasan lain nggak yang buat kita masih diem-dieman kayak gini? Kan nggak ada kan? Ada alasan lain juga nggak kalau kita itu harus berhenti tegur sapa? Nggak ada bro. Ayo, makanya aku ngajak teman-teman sekalian, mulai saat ini kita gandengan tangan. Walaupun kita ada perbedaan, tapi it's okay lah. Kita masih sama-sama bisa ke masjid bareng, kita masih sama-sama bisa sholat bareng, kita masih sama-sama bisa nongkrong bareng. So, gak ada alasan lagi buat kita masih bermusuhan. Oh iya, satu lagi. Jangan sampai kita mudah diadu domba. So, mari bersihkan hati kita, mari rekatkan ukhuwah di antara kita. Jadilah kita muslim yang pintar. Be a smart Muslim. Oke, mungkin segitu aja ya teman-teman. Terima kasih udah dengerin sampai akhir. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa menjadikan pelajaran buat teman-teman sekalian dan juga reminder buat aku pribadi. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Kalau ada salah-salah kata, aku mohon maaf. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.